Baik, saya akan memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai latihan 1 yang ada di slide mengenai uji T. Seorang akuntan menduga bahwa dia bisa melengkapi penyelesaian sebuah standar pengembalian pajak dengan waktu rata-rata di bawah 1 jam atau di bawah 60 menit. Nah, pernyataan ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataannya kalau secara matematis bisa kita tulis menjadi mu di bawah 1 jam. Berarti mu kecil dari 1 jam. Kita perhatikan dulu yang lain dalam satuan menit. Berarti di sini kita bisa tulis mu kurang dari 60 menit. Kemudian ada informasi lainnya. Berarti kalau mu-nya kurang dari, maka ini berarti adalah HI. Nah, kemudian kalau ini adalah HI, lihat dulu pernyataan atau pertanyaannya. Apakah cukup bukti untuk menduga bahwa dugaan akuntan itu benar? Dugaan akuntannya tadi adalah dia bisa menyelesaikan dengan waktu rata-rata kurang dari 60 menit. Benar apa enggak pernyataan ini? Maka pernyataan pertentangannya berarti adalah H0, yaitu mu besar dari atau sama dengan 60 menit. Nah, di sini ada sampel random sebanyak 24, maka sampel random ini berarti adalah N. Kemudian rata-rata dari N24 itu, maka rata-rata dia bisa melengkapinya adalah 63 menit, berarti ini adalah X bar-nya. Kemudian standar deviasi dari 24 sampel itu adalah 7,7, berarti ini adalah S-nya. Apakah cukup bukti pernyataan dari akuntan ini benar atau tidak dengan alfa 0,05? Maka kita bisa tuliskan berarti berbagai informasi yang kita peroleh tadi H0-nya mu besar dari atau sama dengan 60 menit, HI-nya adalah mu kecil dari 60 menit. Maka dengan N-nya tadi adalah sebanyak 24, kemudian X bar-nya adalah 63,2, kemudian S-nya adalah 7,7, maka karena di sini To-nya tidak diketahui dan yang diuji adalah rata-rata, berarti kita akan menggunakan uji T. Kenapa tadi uji T? Karena yang mau diuji adalah rata-rata dari populasi, sementara To-nya tidak diketahui. Maka kita tentukan lagi daerah kritisnya ada di mana. Di mana daerah kritisnya? Daerah kritis tergantung kepada HI tadi. Kalau HI-nya adalah kecil dari 60 menit, berarti daerah kritisnya adalah di sini. Berapa besar ini? Besar ini adalah sebesar alfa. Alfanya adalah 0,05. Nah, kita lihat berapa nilai yang ada di sini. Maka nilai ini adalah, kembali lagi kita harus lihat pada tabel Z-nya. Tabel Z-nya bisa kita lihat di ini dia. Tadi adalah uji satu arah. Uji satu arah alfanya adalah 0,05. Ya, uji satu arahnya alfanya 0,05. Di mana derajat kebebasannya atau DF-nya, degree of freedom-nya itu adalah N kurang 1. N-nya adalah 24. Berarti kalau N kurang 1, maka berarti pada 23. Maka berarti nilai T-nya adalah 1,714. Maka karena T-nya 1,714 ya, tapi 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 1,714 ya
T-nya tadi adalah, sebentar. T-nya adalah 1,714. Tapi lihat, daerah kritisnya letaknya ada di sebelah kiri. Ingat, garis ini untuk uji T itu nilainya adalah 0. Maka kalau di daerah sebelah kiri berarti nilai T ini nilainya adalah minus. Berarti nilai ini adalah min 1,714. Kita lakukan penghitungan untuk T hitungnya. Berapa T hitungnya? T hitungnya rumusnya adalah X bar 63,2 dikurangi dengan mu-nya adalah 60, dibagi dengan S-nya adalah 7,7 per akar dari 24. Nah, berapa ini hasilnya? Nilai T hitungnya, perhatikan, jika T hitungnya, katakanlah nilainya ini positif nanti mungkin nilainya ada di sini ya, positif ya. Berarti kalau begitu bisa jadi T hitung itu letaknya di sini. Ini kamu selesaikan dulu hitungannya berapa ya. Maka T hitung itu letaknya pasti di angka positif. Kalau di angka positif pasti letaknya di sini. Ini karena ini adalah bukan daerah diarsir, berarti ini bukan daerah penolakan, tetapi ini adalah daerah H0 diterima. Maka kita bisa simpulkan. Simpulan kita adalah H0 diterima. Kalau H0 diterima artinya apa? Artinya ini dia. Sebenarnya si akuntan itu mampu menyelesaikan waktu penyelesaian pengembalian standar pajaknya itu adalah lebih dari atau sama dengan 60 menit. Bukan seperti pernyataannya yang menyatakan dia bisa menyelesaikan kurang dari 60 menit. Jadi, pernyataan akuntan itu tidak benar. Gitu ya. Saya tidak tuliskan simpulannya, tapi tadi saya sudah sebutkan. Nah, kamu boleh coba kerjakan lagi untuk latihan kedua yang ada di slide-nya untuk uji T. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.